mengunggah rekamannya nanti kira-kira jam berapa ya? Jam 8 lah ya. Nanti akan saya unggah, nanti di YouTube ya, nanti kamu absen lagi di sana ya, di kolom komen. Jadi nanti absennya 2 kali, yang pertama absen Zoom, yang kedua absen di kolom komen ya, di YouTube. Tapi nanti ya, nanti setelah rekamannya ini nanti saya unggah ke YouTube. Kemudian minta tolong ya untuk perkuliahan ya, kalau diusahakan ya, kalau perkuliahan itu sekali lagi saya mengingatkan ya, karena ini nanti lama ya, saya belum tahu sampai kapan ya kita online seperti ini ya, untuk mempersiapkan diri dengan baik ya. Pertama siapkan kuotanya, yang kedua usahakan tempatnya itu tidak sering disconnect sendiri ya. Terus yang ketiga, selama perkuliahan dengan siap saja ya, saya minta tolong untuk selalu menghidupkan video ya. Jadi kita harus menghormati dosen ya, kecuali kalau dosennya mematikan video ya kamu matikan nggak apa-apa ya. Kalau dosennya menghidupkan video ya, minta tolong untuk menghidupkan video ya. Itu ya, yang minta tolong ya, yang belum menghidupkan silahkan menghidupkan video ya. Dihidupkan, ini siapa ini? Zakiyah Putri ya, ayo dihidupkan Mbak. Lintang ya. Selama perkuliahan dengan siapa aja ya, tidak hanya dengan saya ya, nanti minta tolong untuk dihidupkan ya. Jadi kalau saya yakin mungkin ada dosen, saya yakin semua dosen menghidupin video ya, jadi kita juga untuk menghormati dosen ya, sekaligus juga dosen pengen tahu kamu itu benar-benar mendengarkan apa enggak ya, jadi harus ada interaksi gitu ya. Jadi itu ya, saya minta tolong untuk menghidupkan video ya. Siapa ini? Nazilatul Mawadah Zaki Raihan, Fadal Zaki Raihan, ayo Mas Mbak, videonya dihidupkan. Kemudian ya, untuk perkuliahan minggu ini ya, perkuliahan minggu ini itu perkuliahan dari saya ya, materinya mengenai tablet salut dan tablet salut enterik ya, tablet salut dan tablet salut enterik ya. Nanti PPT-nya bisa diunduh di Edu ya, nanti bisa kamu unduh PPT-nya ya. Tapi begini ya, jadi begini, nanti saya akan menjelaskan materi itu ya lewat Zoom ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian saya menjelaskan tidak lama, sekitar 30 menit ya. Saya akan berusaha mempersingkat ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan ya, untuk proses pembelajaran di farmasi itu ya, di perkuliahan ya, tidak hanya di farmasi itu, mahasiswa harus aktif ya. Jadi tidak seperti waktu kita di SMA dulu. Di SMA dulu kan cuma dengarkan aja kan. Gurunya ngomong kamu dengerin gitu ya. Tapi kalau di farmasi itu enggak ya. Kalau kuliah itu enggak. Kalau kuliah itu bahkan mungkin lebih dari 50% mahasiswa aktif. Ya, sehingga nanti saya harapkan saya ngomong 30 menit selesai ya, kamu yang penting waktu saya ngomong itu kamu dengerinnya begini. Saya berusaha ngomong ya materinya itu pada hal-hal yang penting gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi saya akan ngomong materinya itu pada hal-hal yang penting, karena tidak semua materi harus kamu pahami, tidak semuanya ya. Nanti yang penting-penting itu nanti kamu baca lagi gitu loh. Ya, jadi gunanya kamu mendengarkan dosen ngomong ya pada waktu kuliah adalah agar mahasiswa bisa membedakan mana yang penting dan mana yang nggak penting. Ya, mana yang bukannya nggak penting ya, mana yang diprioritaskan, mana yang nggak diprioritaskan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu baca sendiri nanti pertama kamu bingung ya. Ini materi apa ini gitu ya, karena kamu telan semua ya, itu pertama bingung. Terus kedua, hal-hal yang penting dan yang penting itu kamu nggak bisa bedain ya. Jadi itu menurut saya sesuatu yang harus mengerti ya, kenapa kamu harus mendengarkan ya. Ini Fadil sama Zaki ini ada orangnya nggak ini? Zaki Raihan, halo. Dari tadi Zaki Raihan ini videonya mati. Ya Pak, ya. Habis dari kamar mandi Pak. Ya lagi ya, untuk program lain itu dosen tidak hanya sekedar ngomong, tapi dia menjelaskan ya. Jadi karena saya khawatir kamu itu nggak paham ya dengan materi, ya, makanya kamu harus dengerin. Jadi sekali lagi nanti saya ngomong nggak lama, cuma 30 menit ya. Nanti kamu
kamu kasih tanda mana yang harus dibaca lagi dan mana yang mungkin nggak perlu banyak dibaca. Itu ya, saya kira itu mengenai penjelasan materi. Dan kemudian nanti untuk selanjutnya di semester selanjutnya nanti kamu harus aktif ya, nyari jurnal, baca sebuah harus banyak baca ya. Jadi bedanya itu ya antara kuliah dengan sekolah ya. Kalau sekolah itu kamu hanya dengerin, kalau kuliah kamu harus aktif ya. Kemudian untuk perkuliahan selanjutnya ya, kita berharap nanti bulan April sudah ada perubahan ya dari pimpinan ya, karena ini masih online terus ya. Mungkin kita semua tahulah tidak hanya orang kuliah yang online, tapi anak-anak SMA pun juga online. Jadi itu harus bisa kita pahami ya, sehingga untuk menjadi offline ya itu memang butuh waktu ya. Jadi nanti kita kalau pasti mengikuti kebijakan dari pemerintah sebenarnya ya. Jadi sepanjang pemerintah mengizinkan ya nanti akan kita ikuti. Tapi ini kan belum ada kejelasan ya, masih seperti ini terus ya. Jadi memang terus terang aja saya sebagai dosen, terutama dosen farmasi ya, di mana farmasi itu banyak sekali praktek, terus terang juga agak prihatin ya, karena mahasiswa farmasi jadi jadi kurang prakteknya masih kurang ya. Tapi sekali lagi jangan berkecil hati ya, nanti mudah-mudahan apalagi kalau vaksin sudah ditemukan ya, udah divaksin semua, insya Allah nanti kita bisa bertatap muka ya. Oke ya, saya kira saya bisa memulai materinya ya. Sekali lagi saya akan menyampaikan, tidak semua kalimat itu saya omongkan ya. Jadi saya akan memberikan beberapa penjelasan-penjelasan yang singkat ya. Dan nanti kamu bisa membaca ulang ya, atau mendengarkan ulang nanti kalau videonya itu sudah di-upload. Ya. Ini ya, materinya adalah mengenai tablet ya. Mengenai tablet. Jadi tablet itu ada banyak ya. Tablet itu ada banyak ya. Mungkin Bu Titi kemarin sudah ya memaparkan ya materi tentang tablet ya. Kalau saya pada pertemuan ini memaparkan dua macam tablet ya, dua macam tablet. Yaitu apa? Yaitu tablet salut gula ya, dan tablet salut enterik ya. Jadi tablet salut gula, jadi seperti namanya salut itu artinya dilapisi ya. Kalau tablet salut gula itu dilapisi gula gitu ya. Kalau tablet salut enterik itu dilapisi film itu lapisan tipis ya. Jadi tablet salut gula itu dilapisi gula, kalau tablet salut enterik dilapisi lapisan tipis ya, dari bahan polimer gitu ya. Jadi itu adalah materi tentang tablet salut gula dan tablet salut enterik ya. Nah, kemudian tablet salut gula itu kalau bahasa Inggrisnya namanya sugar coated tablet ya, sugar coated tablet atau tablet salut gula. Kalau salut itu bahasa Inggrisnya coated ya. Jadi tablet salut gula itu adalah tablet produk lama sebenarnya, sudah awal ya. Jadi sekarang sudah banyak ya tablet salut gula itu sudah digantikan oleh tablet salut film ya, atau tablet salut lapis tipis atau film. Jadi tablet salut gula itu adalah produk zaman dulu ya. Kenapa? Karena sekarang sudah nggak dipakai. Kenapa? Karena banyak kerugian-kerugiannya ya. Jadi tablet salut gula itu banyak kerugian ya. Misalnya prosesnya terlalu lama ya, terlalu berat dan sebagainya. Oke, kemudian untuk materinya saya mulai aja dengan tablet salut gula dulu ya. Jadi tablet salut gula itu tadi sudah saya singgung ya, merupakan tablet yang dilapisi atau disalut dengan gula ya. Nah, tetapi sebenarnya tidak hanya gula aja yang merupakan bagian atau bahan penyalut, ya, tetapi ada banyak bagian ya, tidak hanya gula saja. Misalnya ya, contohnya ya, misalnya kalau di sini di materi ini misalnya bahan untuk penyegel. Jadi tablet salut gula itu prosesnya panjang ya. Jadi memulai proses yang bertahap gitu ya. Jadi tidak langsung disalut sekali jadi ya. Tapi prosesnya itu bertahap. Dan setiap tahap itu bisa jadi bahannya beda-beda. Ya, sekali lagi ya. Jadi
tablet salut gula itu ya tidak hanya disalut dengan gula aja, tapi melalui proses yang bertahap. Kalau di sini ditulis itu 6 tahap ya, yaitu tahap apa namanya itu tahap sealing ya, subcoating, smoothing, coloring dan polishing. Sebenarnya ada tahap-tahap lain, tapi ini intinya ada 6 tahap. Ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan tahap-tahapnya itu secara singkat ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama itu sealing. Sealing itu penyegelan ya, sealing atau penyegelan, disegel. Nah, bahannya itu di sini yang digunakan adalah aquosa ya di sini ya. Ini aquosa. Jadi sealing ini mempunyai manfaat ya, mempunyai kegunaan ya. Penyegelan atau sealing itu mempunyai manfaat atau kegunaan, yaitu memisahkan ingredient tablet ya. Jadi ini salahnya, memisahkan ingredient tablet terutama zat aktif dan air yang merupakan konsistemi dari formula. Jadi tujuan dari sealing itu adalah memisahkan ya bahan aktif tablet dengan air. Jadi itu dipisahkan ya, namanya itu disegel. Tujuannya agar produknya itu atau tabletnya itu stabil. Ya, ingredient itu bahan bahan tabletnya ya atau bahan aktifnya. Dipisahkan dengan airnya. Agar apa? Agar bahannya itu stabil ya, tidak gampang rusak. Itu adalah tahap paling awal. Jadi kan tahap paling awal namanya sealing ya, penyegelan. Kemudian setelah selesai dilakukan sealing, maka dilakukan subcoating ya, subcoating atau penyalutan dasar. Kalau penyalutan dasar. Nah, penyalutan dasar ini tujuannya apa? Di sini tujuannya adalah sebagai pinggiran ya untuk menambahkan bobot dari inti tabletnya ya, dan membuat fondasi untuk proses salut yang akan dilakukan. Jadi penyalutan dasar itu adalah proses awal sebelum dilakukan penyalutan berikutnya ya, atau fondasi, proses fondasi atau proses dasar untuk dilakukan penyalutan berikutnya. Jadi kan penyalutan kan bertahap tadi ya, tidak hanya penyalutan dasar aja, tadi ada smoothing macam-macam. Jadi dasarnya adalah subcoating ya, atau penyalutan dasar. Itu tahap kedua ya. Jadi tahap kedua adalah subcoating atau penyalutan dasar. Nah, ini adalah mesin penyalut ya. Jadi mesin penyalut. Mesinnya seperti ini ya. Jadi menyalut tablet itu pakai mesin ya. Jadi mesin ini bisa melakukan penyalutan sampai ratusan atau mungkin ribuan tablet dalam sekali proses ya. Ini mesinnya seperti ini. Nah, sebenarnya materi ini nanti akan dipraktikumkan pada semester 5 ya sebenarnya. Jadi nanti semester 5 kamu mungkin belajar itu ya. Bukan dipraktikkan dalam praktikum komdis. Jadi praktikum komdis itu terbatas hanya praktikum sederhana ya. Jadi mulai dari kayak kemarin buat kapsul, tapi kalau membuat tablet, salut macam-macam ya, nanti ada namanya mata kuliah teknologi farmasi ya. Nanti di semester kalau nggak salah semester 5 atau 6 ya. Tapi nanti bukan saya yang ngajar ya, nanti yang ngajar itu timnya yang beda ya, mungkin timnya Bu Titi atau mungkin Bu Naila. Jadi itu adalah materinya itu nanti beda. Praktikumnya nanti ya, bukan. Jadi nanti praktikumnya itu kan habis ini kan komdis 2 ya, komdis 2 itu tentang cairan ya, komdis 1 tentang zat padat gitu kan. Tapi tentang pembuatan macam-macam tablet itu nanti di semester 5 atau 6 di mata kuliah teknologi farmasi gitu ya. Nah, ini mungkin saya berikan pengenalan dulu. Ini adalah bentuknya mesinnya seperti ini ya, mesin penyalut tadi ya. Oke, kemudian yang proses ketiga ya, tadi kan namanya itu subcoating ya. Setelah subcoating itu ada proses yang dinamakan grossing dan smoothing ya. Jadi grossing dan smoothing. Grossing itu pembesaran ya, smoothing itu pelicinan permukaan. Ya. Ini proses ini hampir sama dilakukan ya. Nah, ini tujuannya juga macam-macam ya. Kalau pelicinan ya di sini, kalau pelicinan permukaan itu tujuannya adalah untuk menutupi permukaan yang berlubang-lubang ya. Ini ya. Jadi pelicinan ini menggunakan zat apa? Di sini talkon bisa ya, talk.
kayak kemarin ya waktu kita praktikum melihat video praktikum pil itu ya kita ada talk ya untuk melicinkan ya. Jadi waktu kita membuat pil yaitu supaya mudah dibentuk ya supaya mudah dibuat bentuk panjang itu kita memakai talc. Kemudian kalsium karbonat, ya, kalsium karbonat dan pati jagung ini adalah bahan-bahan untuk pelicin. Ya. Nah tujuannya pelicinan itu untuk apa? Tujuannya tadi ya agar tablet itu mudah dibentuk ya. Jadi terutama untuk tablet yang permukaannya berlubang-lubang. Jadi mempermudah proses penyalutan berikutnya. Kemudian yang penting-penting lagi adalah coating ya setelah pelicinan ya dan pembesaran ya kita melakukan proses berikutnya yaitu namanya coating. Color coating ya. Color coating seperti namanya adalah memberikan warna. Jadi ada suatu bahan yang disalutkan ya, yang dilapiskan ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan warna. Ya, untuk warna ini kan bisa macam-macam ya. Ya, jadi warna bisa macam-macam. Bisa merah ya kalau Anda pernah minum tablet Sangobion itu ya. Sangobion itu kan tablet salut gula kan. Nah, itu warnanya merah ya, merah tua. Ya, itu tentunya bahannya juga bahan yang berwarna merah. Mungkin kalau Anda pernah makan atau minum tablet apa namanya itu yang lain ya mungkin warnanya beda ya tergantung dari visual yang akan ditampilkan. Kemudian proses selanjutnya adalah finishing ya, pengeringan. Ya, jadi setelah dia itu disalut macam-macam ya diberi pelicin ya diberi apa namanya itu pewarna itu harus dikeringkan dulu ya jadi di proses pengeringan. Tapi proses pengeringan itu belum selesai ya masih akan dilakukan proses berikutnya. Kenapa harus dikeringkan ya karena sirup gula yang diaplikasikan itu basah dan berisiko untuk proses berikutnya. Nah setelah kering betul ya biasanya pengeringan itu 1 malam ya biasanya ya mungkin lebih ya. Setelah kering betul ya, dilakukan polishing atau pemolesan. Nah, kenapa begitu? Karena waktu proses pengeringan warnanya itu pudar, ya, atau warnanya itu jadi pudar itu nggak bagus ya, tidak cemerlang ya, jadi pudar. Jadi tujuan dari polishing adalah memperbaiki warna yang pudar setelah proses pengeringan. Itu ya, jadi itu. Nah, proses polishing ini akan mendapatkan tablet salut gula yang halus. Ya. Jadi tujuannya jadi polishing adalah memberi kondisi di mana tabletnya itu jadi halus permukaannya. Itu ya itu adalah pemolesan atau polishing. Jadi bahasa Indonesianya itu pemolesan ya. Bahasa Inggrisnya polishing. Kemudian setelah selesai proses pemolesan, kita melakukan proses pencetakan atau printing, ya, printing atau pencetakan, ya, pencetakan atau printing ini nama lainnya adalah penstempelan, ya, diberi stempel atau cap. Jadi kalau ada pabrik obat itu biasanya ada capnya ya di dalam tabletnya ya. Misalnya Indofarma, ya, Kimia Farma itu ada capnya, namanya itu printing atau pencetakan. Jadi pencetakan itu adalah memberikan identitas logo atau identitas dari perusahaan. Itu adalah tahapan-tahapan, ya, apa namanya itu proses penyalutan. Ya, jadi mulai dari sealing, ya, subcoating, gitu ya tadi ya, bertahap terus ya. Kemudian apa? Memberikan warna ya dan sebagainya, pengeringan, polishing dan terakhir itu printing ya, pencetakan. Nah itu tadi. Kemudian ini mesin polishing ya, mesinnya mesin polishing dan smoothing itu seperti ini. Jadi hampir sama sih sebenarnya ya, mesinnya. Kemudian yang lain adalah mengenai ini penjelasan ya mengenai penstempelan ya. Ini nanti bisa dibaca lagi ya.
penjelasan mengenai tempelan atau printing ya. Kemudian saya lanjutkan untuk kerusakan pada tablet salut gula. Jadi ini saya membahas tentang kerusakan ya, atau masalah mutu atau kerusakannya. Ya. Yang pertama adalah ada sumbing ya di dalam tabletnya. Sumbing itu bentuk tabletnya tidak baik ya. Jadi sumbing itu terjadi karena tabletnya itu rapuh kemudian rusak dan bentuknya tidak baik ya. Kenapa terjadi proses salut sumbing ya? Karena penambahan polimer ya. Di sini ditulis karena penambahan polimer. Polimer itu adalah suatu senyawa yang sangat lentur dan keras ya. Polimer ini sangat lentur dan keras dan banyak sekali digunakan dalam pembuatan sediaan obat ya, polimer. Misalnya pada penambahan polimer seperti selulosa, ya itu menyebabkan terjadinya sumbing. Kemudian yang kedua retak, ya tablet salutnya itu retak. Diretak, keretakan ya. Jadi terjadi keretakan ya. Kalau retak kan kita bisa membayangkan ya kan. Nah, kenapa kok salutnya itu bisa retak ya? Jadi salutnya atau lapisannya itu retak. Ini dijelaskan di sini ya, ini karena terjadi proses pemuaian. Jadi memuai. Jadi inti tabletnya itu memuai. Memuai itu membesar atau memanjang ya. Nah, kenapa kok dia memuai? Karena dia menyerap air atau menyerap kelembapan. Jadi karena dia itu menyerap air ya, kemudian memuai atau membesar ya. Akibatnya apa? Akibatnya salutnya itu jadi retak. Ya. Bagian atasnya atau bagian salutnya atau pelapisnya itu jadi retak. Nah itu kelemahan yang kedua ya. Jadi kelemahannya yang pertama adalah salut sumbing ya. Nah salut sumbing ini tadi saya mungkin agak sedikit rancu ya menjelaskannya. Salut sumbing ini bisa diatasi dengan pemberian polimer ini ya. Bisa diatasi dengan pemberian polimer. Salut sumbing itu terjadi ketidaksempurnaan pada proses penyalutan. Kenapa? Karena menggunakan zat warna yang berlebihan ini ya, atau pigmen yang berlebihan. Jadi saya kebalik ngomongnya ya. Jadi saya ulangi ya, yang salut sumbing saya ulangi ya. Salut sumbing itu bisa diperbaiki dengan menggunakan penambahan polimer ya. Penyebabnya apa? Karena penggunaan zat warna atau pigmen yang berlebih ya pada proses penyalutan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga proses penyalutan yang tidak kering. Jadi masih belum kering tapi sudah disalut lagi gitu ya. Jadi atau ngeringnya lama ya. Jadi kenapa begitu? Karena kalau kita pakai sukrosa ya, sukrosa itu gula ya. Sukrosa itu kan sulit sekali kering ya. Jadi kalau gula yang dibuat untuk melapisi tablet ya, namanya tablet salut gula kan, itu sulit kering gitu ya, intinya sulit kering. Nah ini terjadi karena konsentrasi gulanya itu sampai lebih dari 15%. Jadi kalau sudah dia tidak bisa kering, ya sulit kering itu bisa jadi masalah ya. Misalnya apa masalahnya? Misalnya tumbuhnya jamur atau bakteri ya. Itu contohnya karena salutnya tidak kering ya, atau keringnya lama. Jadi untuk mengurangi problematika itu ya mestinya penggunaan gulanya harus dikurangi ya, jangan sampai lebih dari 15%. Kemudian tabletnya itu kembar ya, sebenarnya istilahnya itu lebih tepat bukan kembar, tapi tabletnya itu tidak bisa memisah atau lengket. Ya, jadi tabletnya itu lengket sehingga timbul tablet itu lengket 2 tablet jadi 1 atau 3 tablet jadi 1, itu namanya tablet kembar. Jadi kembarnya itu bisa kembar 2 atau 3 sebenarnya. Nah, itu terjadi ketika proses pengeringan. Jadi ketika tablet dikeringkan ya, kemudian mereka itu masih menempel dan akhirnya membentuk tablet-tablet yang berikatan satu sama lain tidak lepas. Harusnya kan tabletnya lepas kan.
Setelah dikeringkan harus lepas, tapi ketika dikeringkan ternyata nempel atau lengket. Itu namanya tablet kembar. Nah, kenapa seperti itu? Itu terjadi karena tabletnya itu bentuknya itu datar. Nah, jadi tabletnya itu kan tablet itu harusnya kan cembung ya. Jadi tablet-tablet yang kita lihat ya, kalau Anda lihat tablet-tablet misalnya Sangobion contohnya ya, yang paling gampang kan Sangobion itu bentuknya kan tidak datar ya. Kalau datar memang resikonya terjadi tablet kembar gitu ya. Oke, nanti kalau pembuatan tablet salut gula itu sebisa mungkin itu menghindari bentuk yang banyak datarnya gitu ya. Itu kelemahan keempat. Dan yang kelima adalah warnanya yang tidak merata. Jadi warnanya itu belentong-belentong ya kalau orang Jawa bilang ya. Warnanya belentong-belentong. Biasanya warnanya itu gelap ya, ada gelap ada enggak. Jadi warnanya itu ada yang terang, ada yang gelap. Kemudian tabletnya itu menyerupai marmer. Ya, ini terjadi kenapa? Ya, ini di sini dijelaskan ya. Kenapa begitu? Karena tabletnya tidak halus, ya, tidak halus. Jadi waktu proses smoothing, ya, itu tidak sempurna, sehingga tabletnya itu gagal, apa namanya itu, warnanya jadi tidak, jadi menyerupai marmer, ya. Ya ini. Kenapa begitu? Tadi tidak halus. Tidak halus itu adalah lekukannya, ya, ada lekukan, atau permukaan kecil atau lekukan. Itu namanya itu menyerupai marmer. Sebenarnya warnanya merata sih, cuman karena dia menyerupai marmer ya, ada lekukan-lekukan kecil sehingga kesannya itu tabletnya itu tidak rata ya. Sebenarnya itu hanya lekukannya yang ada karena tabletnya apa? Tidak halus ya. Tidak halus atau banyak lekukan. Nah, itu terjadi karena ketidaksempurnaan waktu proses smoothing atau pemolesan ya. Kemudian untuk penyimpanan, saya kira untuk penyimpanan obat itu memang sudah pernah ya, mungkin disampaikan oleh dosen yang lain adalah dilakukan pada kelembapan yang rendah ya. Jadi obat itu apapun nama obat ya termasuk tablet kalau bisa disimpan dalam kelembapan yang rendah, apalagi tablet salut gula ya. Salut gula itu sangat mudah menyerap air ya, sangat mudah basah oleh karena kelembapan yang tinggi. Ya, padahal di Indonesia itu kelembapannya biasanya di atas 90% ya. Jadi sangat berisiko ya. Kalau tabletnya itu lembab ya, menyerap air nanti juga kayak tadi ya, yang sulit kering tadi dia akan mudah sekali ditumbuhi jamur. Ya. Karena kondisi basah itu sangat memungkinkan pertumbuhan dari mikroorganisme. Jadi tadi ya ini ada beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan ya mengenai penyimpanan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua disimpan dalam tutup rapat ya. Jadi untuk menghindari terjadinya kelembapan tadi ya sebisa mungkin nyimpannya itu di tempat yang tertutup rapat. Kalau dulu pernah saya sampaikan kedap ya, kedap udara dulu ya pernah ya. Namanya kemasan kedap udara. Dulu kan pernah ada namanya kemasan ganda dan sebagainya. Kemasan kedap udara. Kemudian ini ada beberapa macam hal yang perlu kita pahami ya. Di sini dijelaskan tadi ya. Tablet salut gula ini prinsipnya adalah tablet yang disalut dengan gula ini ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa tidak hanya gula saja yang digunakan untuk nyalut ya, tapi ada yaitu zat pengisi ya di sini ya. Formulasinya itu zat pengisi, ada zat pengisi. Misalnya ini talak ya, kalsium karbonat, kemudian pewarna ya. Kemudian pewarna. Zat pengisi ya, kemudian pewarna. Saya ini kok malah balik ke atas. Sebentar ya ini. Ya ini ya tadi ya ini ngelompat ya ini.
Saya ulangi ya, ini tadi ya. Jadi untuk proses penyalutan kan tadi ada 6 tahap ya. Mulai dari sealing ya, subcoating, itu diperlukan formula ya, formulasi atau kombinasi dari beberapa macam material atau bahan. Yang pertama adalah itu pengisi ya, bahan pengisi. Kemudian pewarna, ya ini pewarna ya. Pewarna itu bisa digunakan misalnya macam-macam ya. Ini di sini sudah ditulis ya, untuk pewarna yang larut dalam air, misalnya besi klorid oksida, titanium oksida. Kemudian pembentuk salut selaput ya, pembentuk ya, misalnya gom ya. Nanti bisa dibaca lagi ya, senyawa selulosa. Kemudian untuk anti adhesi ya, anti adhesi itu maksudnya adalah agar tabletnya itu licin dan tidak lengket ya. Namanya anti adhesi, itu digunakan talkum atau talc. Ya, kemudian penambah rasa atau surfaktan itu bisa digunakan bahan lain ya itu. Nah ini ya, ini mengenai materi-materi yang ada di dalam tablet di dalam salut ya itu. Oke, kemudian berikutnya adalah sebentar, ini ada yang ngelompat. Ya, nanti ini bisa di-download ya di Edu ya, bisa di-download di Edu, tapi sekali lagi ya, tidak semua hal kita baca. Nah ini saya garis bawah ya, ini ya, coba diperhatikan ya. Bahan utama yang digunakan untuk tablet salut gula adalah sukrosa. Ya, jadi tadi kan saya sudah menceritakan proses penyalutan mulai dari subcoating, sealing, smoothing, printing, coloring, dan sebagainya. Nah, sebenarnya bahan utamanya itu apa yang digunakan untuk proses penyalutan adalah sukrosa. Ya, sukrosa ya, jadi sukrosa itu adalah bahan utamanya. Ya namanya aja tablet salut gula ya, otomatis bahan utamanya adalah gula atau sukrosa. Jadi sukrosa itu nama lainnya itu gula. Jadi kalau kita minum manis itu sebenarnya yang kita minum itu sukrosa ya. Yang kita minum sukrosa. Tapi ada gula yang lain ya. Misalnya glukosa. Glukosa itu monosakarida atau gula tunggal ya. Maltose itu juga rasanya manis ya. Glukosa itu rasanya manis ya. Tapi yang dipakai adalah sukrosa ya. Jenisnya jenis sukrosa atau gula ganda atau disakarida ya. Nah, sebenarnya kalau orangnya itu terkena diabetes ya, kan nggak boleh minum gula kan, nggak boleh makan gula atau minum gula atau sukrosa. Maka bisa diganti dengan bahan lain seperti sorbitol. Ya. Jadi sorbitol itu juga bisa digunakan sebagai penyalut ya, dan bahkan banyak tablet salut yang menggunakan sorbitol ya. Mungkin Anda pernah mendengar namanya Glucopec ya. Glucopec itu tablet untuk obat diabetes ya, obat gula, penurun gula. Itu salutnya nggak mungkin yang menggunakan sukrosa, karena obat diabetes harusnya salutnya adalah produk berkalori rendah ya, atau di sini produk berkalori rendah itu di sini adalah sorbitol. Contohnya sorbitol, ya sebenarnya banyak yang lain sih, tapi contohnya ada sorbitol. Jadi kalau untuk formulasi salut produk diabetik atau obat diabetes ya, di mana tidak boleh menggunakan sukrosa ya, maka harus menggunakan sorbitol, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan lagi. Yang lain adalah mengenai bahan-bahannya tadi ya, bahan-bahannya tadi sudah saya singgung ya, ada bahan pengisi ya, dalam proses penyalutan ya, ada bahan pewarna ya, kalau pengisi itu misalnya titanium dioksida, ada bahan pewarna ya, ada bahan pembentuk salut ya, misalnya gom ya, gelatin ya, ada anti adhesi ya, anti adhesi itu agar tidak lengket ya tadi ya, ada surfaktan dan sebagainya ya. Ini itu adalah material yang digunakan selain sukrosa tadi ya untuk penyalutan. Nah, kemudian untuk membuat inti tablet, ya, jadi kan tadi kan salutnya, sekarang intinya itu bagian dalam.
ya bagian dalam dari tablet. Mungkin pernah dijelaskan oleh dosen yang lain, tapi akan saya singgung sedikit ya. Nanti ini akan digunakan di praktikum teknologi ya, nanti ya akan dipraktekkan maksudnya ya, karena kita mempunyai alat untuk membuat tablet ya, untuk membuat inti tablet kita mempunyai alatnya itu, kita punya mesinnya, walaupun mesinnya itu kecil ya. Jadi nanti namanya itu mesin, kita punya mesin yang bisa digunakan untuk membuat inti tablet sebelum disalut. Ya, kemarin mungkin sudah ya. Jadi proses pembuatan tablet ini ada 3 ya. Ada granulasi basah ya. Ini ya. Membuat inti tabletnya ya. Ada granulasi kering dan ada kempa langsung atau cetak langsung. Itu nanti bisa kita praktekkan nanti ya kalau sudah semester 5 atau 6 di mata kuliah teknologi sediaan padat. Granulasi basah itu adalah dibasahkan dulu ya, kemudian dibuat granul kecil-kecil baru dikempa. Kalau granulasi kering itu serbuknya dicampur langsung dikempa. Kalau kempa langsung itu tidak pakai dicampur, macam langsung dikempa. Nah, untuk kempa langsung ini ya, mungkin perlu diperhatikan ya, untuk kempa langsung ini dilakukan jika zat berkhasiatnya mudah mengalir bebas dengan baik. Mengalir bebas itu maksudnya dia itu kalau masuk ke dalam mesin dia itu bisa bisa bergerak sendiri, bisa ngalir sendiri ya, tidak macet ya di mesinnya. Itu kalau digunakan sebagai persyaratan agar bisa digunakan untuk proses kempa langsung. Oke, itu mengenai tablet salat gula ya. Saya kira sudah cukup penjelasan saya mengenai tablet salat gula ya. Kemudian saya lanjutkan dengan tablet salut enterik. Ya. Namanya aja salut enterik ya. Ini ya, tablet salut enterik atau film coating tablet ya bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya itu film coating tablet, kalau bahasa Indonesia tablet salut ya, film atau tablet salut film. Nah, film coating tablet ini ya biasanya sasarannya atau targetnya adalah di enterik ya. Ya, di enterik. Enterik itu di usus ya. Jadi dia itu dilapisi, dia itu nanti agar dia itu ketika masuk ke dalam saluran cerna ya, dia itu bisa memberikan proses tertentu ya. Jadi sasarannya adalah di di enterik ya atau usus. Nah, kalau tadi kan yang dipakai sebagai bahan penyalut kan gula kan tadi ya. Kalau sekarang itu namanya film atau selaput. Film atau selaput. Selaput lapisannya itu tipis ya, sangat tipis ya, selaput lapisan tipis. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau salut gula dengan salut enterik itu bedanya itu. Nah, tablet yang disalut dengan film coating ya itu mempunyai keuntungan dibanding yang disalut dengan gula yang tadi. Ya, jadi dia itu mempunyai keuntungan ya. Misalnya dia lebih murah, lebih cepat ya. Kalau salut gula kan harus 6 tahap kan ya. Kalau ini cuma seret sekali selesai. Jadi kalau gula itu kan sampai sealing, coating, ya smoothing, printing, ya macam-macam ya. Lebih ribet lah ya, lebih ribet. Kemudian ini lebih mudah dibuat dalam skala besar ya, dalam skala pabrik ya atau diotomatisasi, ya lebih gampang ya. Kemudian relatif lebih ringan ya karena tipis lapisannya, sangat tipis ya. Namanya aja coating ya, film coating. Film itu kan tipis, ini film tipis artinya. Hanya nambahnya 5% dibanding dengan salut gula yang bisa menambah lebih dari 15% beratnya. Jadi lebih tipis ya, karena dengan penambahan yang sedikit otomatis tabletnya juga lebih kecil ya. Jadi kalau kita nalan tablet yang gede kan enggak nyaman ya, lebih baik nalan tablet yang kecil. Itu beberapa keuntungan ya dari tablet salut film coating dibanding tablet salut gula ya. Ini nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian penampilannya juga lebih bagus ya, lebih elegan ya. Jadi penampilannya itu lebih bagus ya tablet salut film dibanding tablet salut gula ya. Cuman memang rasanya sih nggak manis ya seperti tablet salut gula. Nah, itu keuntungannya ya dibanding tablet salut gula. Nah, sekarang kita masuk ke bahannya. Tadi kan bahannya yang tablet salut gula sudah kita bahas ya.
bahannya itu pada intinya adalah polimer. Ini bahannya itu polimer ya. Kalau tablet salut gula kan bahannya tadi banyak ya, ada bahan pengisi, ada bahan pewarna, ya macam-macam, ada surfaktan, ya macam-macam ya. Ada bahan anti adhesi ya. Kalau ini bahannya itu namanya polimer. Di mana polimer itu adalah suatu bentuk apa namanya itu, bentuknya itu cairan ya mungkin ya, cairan ya atau formulasi ya. Di mana polimer ini nanti akan membentuk lapisan tipis ya, lapisan tipis atau film, lapisan film. Ya, jadi bentuknya itu polimer. Polimer ini nanti ada formulasinya ya, ada beberapa formulasi, tapi polimer itu banyak ya sebenarnya. Banyak yang dipakai sebagai polimer. Nah, apa syarat-syarat polimer ya? Ini syarat-syarat polimer itu atau film polymer resin atau polimer ya. Ini ya, syarat-syaratnya apa? Ini syarat-syarat ini ya. Yang pertama adalah mampu membentuk lapisan yang tipis ya pada permukaan tablet inti. Kemudian dia larut dalam solvent, solvent itu pelarut ya. Dia larut dalam solvent atau pelarut. Solvent itu nama lainnya untuk pelarut. Ini ya. Kemudian dia harus larut dalam cairan gastrointestinal. Ini ya. Jadi apa namanya itu, polimer itu harus larut dalam cairan gastrointestinal ya, cairan usus maksudnya ya, harus larut. Kemudian tidak bereaksi dengan obatnya ya, tidak bereaksi dengan obat, atau dia bisa menjaga stabilitas dari obat. Dan yang paling penting adalah dia tidak beracun ya, tidak toksik atau beracun ya, dan bersifat inert. Inert itu netral ya, bersifat inert. Inert itu artinya netral, tidak beracun. Itu mengenai apa namanya itu persyaratan polimer. Kalau macam-macam polimernya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti ada jenis-jenis polimer itu banyak ya. Di sini sudah saya tulis beberapa ya. Dan kelebihan dan kekurangannya nanti ditulis di sini. Ya, ada metil hidroksiselulosa macam-macam ya. Ada gastrosoluble dan sebagainya. Ini macam-macam polimer. Ya. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian ini ada 7 ya, ada 7 macam polimer ya untuk dipakai sebagai pembuatan tablet salut. Kemudian yang lain-lain adalah mengenai persyaratan ya, persyaratan uji enterik tablet salut ya. Jadi kalau sudah dibuat, sudah selesai dibuat ya, nanti diuji ya. Diuji yang pertama adalah digocok dalam cairan usus ya. Cairan usus itu cairan yang asam ya tentunya ya. Sesuai dengan pH tertentu selama 60 menit ya, atau 1 jam pada suhu tubuh kita, yaitu suhu tubuh kita kan 37 derajat. Nah, dia itu harusnya hancur pada saat sekitar 2 jam, dia harusnya harus hancur dalam waktu 2 jam. Ya. Jadi polimernya itu harus hancur selama 2 jam. Itu yang penting ya, yang perlu kita pahami ya. Kemudian yang lain-lain ya, itu nanti Anda bisa baca lagi ya di materinya ya. Ini adalah formulasi polimernya ya. Ini ya macam-macam ya formulasi. Jadi polimer itu diformulasi ya. Lapisan itu ternyata isinya macam-macam ya ini. Inilah formulasi polimernya ya. Jadi, nah kemudian yang terakhir sebelum saya akhiri ya, polimer itu ada 2 ya. Polimer itu ada 2. Pertama adalah polimer yang non enterik ya, dan yang kedua adalah polimer yang enterik. Ini ya. Apa bedanya polimer enterik dan non enterik? Kalau polimer non enterik itu nanti polimernya itu tidak hancur di dalam usus. Ya. Maaf, kalau yang non enterik itu nanti dia tidak hancur di dalam lambung.
Ya, tapi kalau yang enterik itu nanti hancur di dalam lambung. Jadi itu bedanya hanya itu. Ya, yang enterik dan non enterik. Nah, tentunya formulasinya beda ya antara yang enterik dan non enterik. Jadi tablet salut film itu mempunyai dua jenis, yaitu yang non enterik dan yang enterik ya. Oke, yaitu kemudian ini aja juga membahas tentang bahan pewarna dan sebagainya ya. Saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, ini sudah saya akhiri ya untuk